berapa sekarang? Udah jam. Sekarang jam 6 Jam ini baru 40. gede. Ente ngomong baru ini lama ini. Hah? Baru bita berarti. Gitu. Oh, ini bita kalau baru. Kan enggak ada dalam masa jam saya. Jam Solong ada. Nanti matahari condong udah ke kanan, ada ke bawah itu baru masuk. Nggak sesuai ini. Oh iya, kalau tergelincir, nah itu hitungannya tuh, wah zuhur, udah tergelincir dikit miring. Kalau pakai gini, jam berapa nih? Ente bita, ente ada ente pakai jam. Oh gitu. Gimana dia nih? Gue udah beli mahal-mahal. Di air lagi. Aduh, saya muat ya. Buangnya dah. Semua per bita ya, heran ya. Ini juga bita nih. Semua bita jadi kita pakai bita. Ini juga koko Cina bita. Lah, Itu kan buatan Cina. iya bita dong berarti. Iya. Oh, kok gitu. Aduh. Gimana nih tadi gua bita? Gimana itu? Wah, Malah repot kita ya. barusan kita semua sebuah bita dong. Ibadah kita repot bikinan. Ya jangan kita nggak terima nih. Nggak diterima kayaknya. Waduh. Nggak sesuai dengan tuntunan Rasul. Aduh. Jangan ngomongin bid'ah dah. Ya, saya muat. Udah yang lain ya, yang lain ya. Kita ngomongin niat aja deh. Niat aja dah benar. Ngapain bita? Buang-buang waktu. Heeh. Masih banyak kerjaan buat ibadah yang lain. Iya. Oke sahabat, salam jumpa dengan kami berdua. Oke, Bram. Bram. Oke, Bram. Oke, Bram. Obrolan kita Bersama Ramadan. Sahabat, kali ini kita membahas masalah niat. Innamal a'malu Niat. Nah itu hadisnya ya. Jadi segala sesuatu itu diawali, didahului dengan niat. Nah niat ini penting ya. Oh, penting banget. Salah satu harus ada niat. Walaupun nggak jadi dikerjakan, minimal kita udah niat. Apalagi kalau niatnya niat baik, udah ada nilai 1. Hebatnya ya. Kalau misalnya banyak yang ikuti kita ngerjain malah nambah terus tuh. Kalau niat baik itu kalau Itu kalau niat baik ya, baru niat udah dicatat. Catat. Nah, saya mau sholat dicatat. Itu kan yang nyunah itu. Jangan yang wajib tapi entar kalau wajib repot. Oh iya. Sama tahu makan. Nggak jadi makan, lapar terus. Tapi makan wajib loh. Iya kan kalau untuk potensi juga kuat atau tenaga bisa ikut bisa ibadah. Kalau nggak ada asupan ke dalam tubuh. Ya wajib kan makan. Iya, wajib. Jadi bukan hanya sholat aja. Menopang juga buat makan buat wajib. ibadah. Sekarang udah puasa. Kalau siang gini nggak wajib. Ya kan iya nggak wajib. Kalau wajib namanya puasin. Puasin makan. Kemarin tuh puasin. Iya. Ya. Puasin Jadi makan. niat itu disesuaikan Dengan juga dengan keadaan. sikon. Jadi, niat itu kalau kita berniat kebaikan itu dicatat, ya udah dicatat. Mau sholat duha, Hasan. ternyata ada tamu nggak jadi, itu udah dicatat. Iya. Ya, kebaikan. Walau hasana satu kebaikan. Mau buka puasa bersama ntar insya Allah ada rezeki gitu. Iya. Ternyata nggak jadi, nah itu udah Dicatat. dicatat karena Jangan cuma ngomong doang. Nah itu yang masalah niatnya jangan ngomong doang. Makanya jangan. Ntar kita makan yuk. yuk bukber yuk sana yuk. Ntar besok nah. Insya Allah. Minggu depan. Nggak usah insya Allah lagi. Minggu depan lagi. Udah sampai. Padahal kan Allahu Akbar. niat itu kan harus kan dengan emang ada motivasi. Azam yang kuat. Ada azam yang kuat. Iya. Jangan kata buat menghindari dari ajakan orang, dari ingetin janji dia. Ya insya Allah. Nah insya Allah itu jadi buat catatan jadi jelek. Iya, jadi seakan-akan kalau udah insya Allah kan, iya kalau Allah nentuin. Tapi sebenarnya dia Asal ada juga dari dia dorongan, ada azam. Nggak kuat. Allah nggak buat. Jadi buat pelampiasan aja. Iya kan, Allah nggak pernah sesuatu yang udah ditambahkan kebaikan dalam diri orang itu dalam hati tuh buat anda buat macam kayak diri Allah ya Allah enggak, Allah tuh udah berikan kewenangan pada manusia. Kalau ente mau berubah, ente mau maju, ente silakan gitu. Iya. Jangan semua sebab dikit Allah salahkan. Emang apa? Iblis dia salahin. Jadi ente datangnya insya Allah ya buat ini aja. Menghindar. Menghindar. Orang nggak boleh itu kebiasaan. Niat baik harus ada niat Apalagi baik. sudah bawa nama Allah. Iya, Ya. niat baik itu harus dibuktikan dengan azam, ada Kecuali kemauan. memang darurat ya, Nah, benar-benar nggak cerita. bisa. Nah itu baru bisa. Itu ceritanya lain dah. Jangan tarsok Nembak mulu kayak Jadi niat itu penting ya karena niat itu juga menguatkan. Jadi kayak sholat mau puasa nih. Sebenarnya kalau dia minum air putih terus dia niat kuat banget. Kuat. Kalau nggak pun dimakan banyak, kalau dengan niat puasa, tapi dia nggak kuat. Hebatnya niat ya. Itulah pengaruh. Pengaruh. Ada
energi cuma ada energi satu kelompok nih. Ya kalau ada kan Allahu Akbar dia niat tuh nih. Nah, kata saya nggak usah niat, kita mau sholat zuhur udah dicatat emang kita mau sholat zuhur udah ada niat, nggak usah diucapin nggak apa-apa. Ya. Tapi itu benar juga sebenarnya. Tapi banyak salahnya. Misalnya kerja nih. Jadi hadis itu nggak kepake. Ya kan? Kesannya. Kesannya. Padahal kayak kerja nih. Kerjaan yang kita datang ke kantor mau kerja mau ngapain ya? Tak tahu bukan kerja kita kerjain aja. Kata bos, ente bener ada doa suruh. Belum. Ngapain kerjain? Kan saya niatnya kerja. Kan saya sini kan udah biasa kerjaan. Tapi kan tes ada unsur mana nanti ngapain sini? Saya belum perintah masalah ini kan. Nah, itu ente jadi apa? Minggu. Ente saudara enggak ngapain? Ente kan saya kerja bos. Ya, kerja kan kalau ente bukan tempatnya bukan waktunya ente ngapain kerja? Betul. Diusir. Nggak diterima. Asal ada unsur niat juga. Tadi balikin lagi sama bos. Ente kan saya nggak gaji ya? Kok nggak gaji? Kan ente kerja. Iya. Aduh buyang. Nggak kasih gimana? Nggak sih. Iya dong tapi niatnya digagalin. Aku nggak mau kerja kalau begini nggak digaji. Nah itu niatnya harus benar. Harus benar. Pertama niat ada kemauan. Dan kedua niat tuh ma'aluha fil qalbi. Niat berhati. Kalaupun nggak diucapin, masalah kaprah ini orang ini dianggap orang yang nggak pakai lafaz dianggap nggak perlu niat. Ini tetap ada, walaupun tanpa lafaz yang didengarkan orang. Allahu Akbar, ya usolli atau apa nawa itu, walaupun nggak diucapin tapi dalam hati tetap ada niat. Iya, ada niat. Mau diucapin atau nggak diucapin sebenarnya benar sih. Yang benar kan dia nggak sholat. Iya. Jadi antara yang sholat dengan yang sholat nih mau pakai niat atau enggak, pokoknya dia nggak pakai lapas atau enggak, mau bunyi atau dengeran atau enggak, yang penting udah dia nggak usah diambil pusing. Yang dipusingin tuh yang enggak sholat yang ibadah, pukulin tuh dia tuh begitu, niat, nasihatin. Niatnya cuma niatnya emang mau merusak. Nah orang jahat aja ada niatnya, niat lu buruk. Niat tuh ada sesuatu yang dibalik itu. Antara dua ini yang niatnya nggak bunyi atau niatnya yang bunyi itu sebenarnya nggak ada kalau dia pahami ada orang ketiga. Iya, itu ada orang ketiga ini. Setan yang memecah belah. Makanya jauh-jauh ada setan. Setan itu bagi dua, ada setan berwujud, ada yang nggak berwujud. Yang parahnya berwujud ini. Dikit bangsa jin dan manusia. Iya, manusia itu jadi bangsat. Kan bangsa jin namanya, manusia jadi bangsat. Bangsa jin dan bangsat manusia. Iya. Itu yang parah. Nah, manusianya yang benar-benar memecah belah. Nah, yang pelaku seperti jin, hatinya kotor. Yang bangsat lebih parah lagi dari jin. Jadi bingung. Tadi dengar. Oh iya. Ya, akhirnya kembali kepada niat. Ya, dalam hadis itu barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapat ridho Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niatnya karena dunia atau wanita yang ini itu dia akan dapat apa yang niatkannya. Jadi kembali kepada niat nggak bisa. Cuman masalahnya niatnya kan di sini di hati. Makanya katakan kenapa sahabat nggak pakai dilafazkan karena khawatir nanti bisa mengganggu di kanan kiri. Kan orang dulu kan kalau tanpa suara besar kan buktinya zaman Rasulullah sahabat baca Quran kayak tahun keras malah suruh sedangkan apalagi kalau niat semua kedengaran semua. Maka sahabat bilang cukup niat tuh ma'aluha fil qalbi. Yang penting dia sekarang apa sih dia mau pakai laptop, mau pakai Quran, nggak masalah. Penting dia bagaimana dia bisa berbuat baik dan menjalankan perintah Allah. Dia lewat HP boleh, lewat pakai Quran. Kalau dulu kan dia pakai pelepah kurma. Bahkan cuma lewat andalan ini, dia ingat dia. Tapi sekarang kan teknologi itu harus makin canggih. Dulu kan emang gangguan untuk menjalankan perintah Allah itu sedikit. Mengamalkan semua perintah Allah dan menjalankan itu sedikit. Kalau sekarang banyak. Banyak teknologi yang udah menyebarkan itu. Kalau dulu emang cuma lihat depan kosong, belakang kosong, tidur gelap, tembok, terus bawa pasir. Tidur juga apa adanya pakai alas. Enggak ada gangguan, enggak ada suara radio, enggak ada suara TV. Intinya kembali kepada niatnya tadi. Niat itu. Kalau dia mau baca mau pakai laptop, mau pakai HP, mau pakai penting dia baik. Nah terus mansanna hasanatan ada sejadahnya juga mau pakai ini mau pakai peci. Yang penting itu
tujuannya untuk kebaikan. Iya. Iya, walau man hasanatan walau asyru misalnya. Kalau ada kebaikan ya ada niat melakukan kebaikan, jangan dapat kebaikan. Kalau kejahatan jangan dapat satu. Lihat kebaikannya, jangan lihat keburukannya. Kalau dia ngelakuin, ini baca Quran, kok pakai HP sih gitu. Wah, ini bid'ah. Wah, kok pakai Quran sih? Terlalu, jadi ada satu terlalu menggampangkan vonis orang. Ada satu paham yang selalu menyenyehkan orang. Apaan muslim, masa apa begini gayanya, nggak pantas. Lalu ini lu malah bid'ah, lu yang malah nggak benar. Cari yang benar yang mana? Yang benar coba kembali pada Al-Quran. Setan begini tuh nggak. Nah iya yang ledek, yang satu merasa benar. Hancur loh. Yang satu merasa benar. Akibatnya yang menang. Akhirnya gue yang benar kata setan. Udah gue nggak bela dua-duanya berantem. Iya gue tengah, berarti gue yang benar. Nah di situ pertama setan ketawa dan musuh-musuh Islam pun CRJ tambah ketawa, ikut ketawa tuh. Gitu tuh. Contoh orang Islam sama saudaranya aja udah nggak akut. Gimana dengan orang lain? Padahal kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Antanazzatum faratu ilallah. Kalau ada masalah konflik kembali pada Allah dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Jadi bukan kembali kepada hawa nafsu. Hawa nafsu. Udah ada hawa nafsu lagi. Aduh. Itu yang repot gitu. Kiranya dibilang luas ilmunya, tapi kok nggak sesuai dengan yang kita punya. Luasnya cuma satu sisi. Seperti kemarin berarti. Apa luasnya seluruh kayak lautan, semua ada nampung. Makanya itu seperti kemarin hati bicara. Dia punya ilmu, dia pemahamannya bagus bergerak. Harusnya dia mempunyai akhlakul karimah yang baik, yang mencontoh. Kalau dia seorang guru, kasih yang terbaik buat murid-muridnya, contohin yang terbaik. Dia akhlaknya sama si karimah, bukan akhlak karimah. Gila ketemu si akhlak karimah, langsung dah karimah gitu. Tapi kalau masih lain si Karim lagi. Iya. Siapa sih ente? Jadi dia sama karimah baik, sama karim gak baik. Itu yang salah tempat. Jangan milih-milih. Niat itu lah intinya, kita niat ini. Jadi sahabat semuanya, niat itu harus kuat, penting. Ada niat, ada azam, dan niatnya baik lurus. Bukan niat merusak. Kedua itu akhirnya dengan niat dan cara jalan baiknya. Dengan niat yang baik itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah kebaikan. Ya, asal jangan niat yang buruk. Walaupun kita punya niat yang buruk tuh, hebatnya Allah itu dia nggak catat kalau belum niat. Baru niat belum jalan nggak catat. Tapi kalau niat baik catat langsung. Bedanya itu. Jadi hebatnya niat itu seperti itu. Semoga bisa dipahami obrolan kita di pagi hari ini ya. Karena walaupun singkat, insya Allah bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Buang Sekian ke laut dari kami. Buang ke laut aja. Sekian dari kami. Oke. Bram, obrolan kita bersama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.